Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang misteri keberuntungan hari Minggu untuk solusi problem hidup kita sehari-hari. Saudara-saudaraku semua, kita semua tahu bahwasanya dalam 1 kali 24 jam di suatu hari, istilah kata, misalkan ini sekarang kita bahas adalah hari Minggu. Dalam 1 kali 24 jam di hari Minggu itu mestinya ada aktivitas. Aktivitas di sini bisa disebutkan suatu masalah, keinginan, atau problem, permasalahan yang betul-betul harus dipecahkan. Begitu juga solusi menyelesaikan masalah tersebut. Itu begitu rutinitas kehidupan manusia dalam kesehariannya. Betul, ada pendapat mengatakan setiap hari itu baik. Setiap hari itu tidak ada kata-kata atau yang bisa dikatakan hari sial yang membuat tidak beruntung. Seperti itu. Lalu kenapa sial? Kenapa tidak beruntung? Pertanyaannya kan seperti itu. Oleh sebab itu, para sesepuh atau leluhur kita itu memberikan piwulang kepada anak cucunya, generasi ke generasi, adalah panduan. Apa sih aktivitas yang mestinya dilakukan pada hari-hari ini? Misalkan hari Minggu, hari Senin, agar bisa optimal hasilnya, bisa maksimal apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Para sepuh ini menggunakan ilmu titen, mencermati. Problemnya apa? Solusinya bagaimana? Yang dianjurkan untuk menyelesaikan problem tersebut. Ini sifat dasar manusia untuk ikhtiar, kesemuanya tentu hasilnya di tangan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja skala persentase 10 kasus, 7-8 kasus tersebut berhasil diselesaikan dengan panduan-panduan yang diberikan dari para sepuh kepada anak cucunya, dari generasi ke generasi. Insya Allah seperti itu, ya. Baik, sekarang kita akan membahas aktivitas apa yang paling bagus dilaksanakan, diselesaikan pada hari Minggu. Hari Minggu itu baik untuk memulai membangun dapur ini, saudaraku, atau ruangan pada bagian belakang rumah. Bagi pengrajin batu bata, hari Minggu juga bagus untuk aktivitas membakar bata, membendung sungai. Ini biasanya hubungannya dengan aktivitas mencari ikan, ya saudaraku, ya. Membendung sungai atau mungkin suatu proyek, itu aktivitasnya baik dijalankan pada hari Minggu. Membuat saluran air. Saluran air bisa saluran air rumah, ya, mungkin untuk air minum, atau mungkin saluran air untuk irigasi dan sebagainya. Ini secara umum, ya, hari Minggu. Nanti ada yang dikhususkan lagi Minggu pasaran apa. Ini yang secara umum hari Minggu, apa saja, tapi hari Minggu. Mengobati orang,
atau ternak. Ini hari Minggu bagus, lebih optimal. Menanyakan orang sakit, ini kalau umpamanya ada orang menanyakan orang sakit kepada kita. Misalkan contoh, ada orang datang atau mungkin kita ketemu sama orang. Pak, saya lagi sakit, Pak. Saya nggak tahu sakitnya gini. Tapi ketemunya hari Minggu dengan saudara ini. Kemungkinan besar sakit tersebut akibat kecerobohan orang tersebut. Misalkan contoh, Pak, saya kok sakit perut ya, belum sembuh. Kapan sakitnya? Wah, sudah 5 hari, Pak. Tapi pada waktu itu orang tersebut menanya kepada saudara hari Minggu. Di dalam piwulan para sepuh, jawabannya kecerobohan. Oh, mungkin Anda salah makan kemarin. Itu seperti itu. Jadi karena kecerobohan jika ada orang yang menanyakan sakit kepada saudara pada hari Minggu. Oh enggak, Pak, saya tertib, jaga makanan dan sebagainya. Ini berarti ada unsur ketumpangan atau apa istilahnya, kekuatan sihir atau gaib yang menimbulkan sakit tersebut. Solusinya bagaimana, Pak? Tentu untuk menyembuhkan, rehabilitasi jaringan yang rusak istilahnya kalau dalam ilmu herbal. Itu tentu dengan sarana pengobatan, bisa medis ataupun jalur alternatif. Tetapi ada unsur metafisik, jadi tetap ada ikhtiar batiniah atau ikhtiar spiritual, ya, seperti itu. Lalu jika ada ini pada hari Minggu, baik saudara sendiri atau orang menanyakan kepada saudara tentang barang hilang, kecurian, kemalingan, tapi hari Minggu ini maaf ya saudaraku ya, ini tetap kita pakai asas hukum praduga tak bersalah, jangan asal tuduh. Tetapi kita juga diberi wawasan, panduan untuk sidik dan selidik ini ya, kalau dalam hal istilahnya hukum. Untuk kecurian barang atau kehilangan barang, jangan asal tuduh ya saudaraku, tapi ini adalah panduan. Itu pencurinya wanita, masih kerabat dari yang dicuri, atau orang dekat, bisa pembantu, kerabat ini bisa keluarga, ya, orang sendiri ini, dan bertempat tinggal di sebelah utara. Sebelah utara mana? Di tempat yang dicuri. Ini panduan ya saudaraku ya. Ya tidak harus utara persis, itu tidak, mungkin bisa menceng-menceng sedikit gitu, utara. Dari tempat yang kecurian. Ini panduan. Ini secara umum ya hari Minggu. Nah ini kalau umpamanya ada orang hilang. Bisa dari kita sendiri kehilangan, saudara kita atau kerabat kita atau siapa hilang dari pihak kita nih. Atau bisa orang lain yang menanyakan keluarganya hilang, tapi pada hari Minggu kepada saudara. Itu dia lari ke arah utara dari tempat tinggalnya. Ini kalau anak-anak ya, adik saudara atau kerabat, tapi ini ya, ini dia arah larinya ke arah utara. Itu seperti itu. Jadi bukan pencuri itu lari, bukan. Yang masih kerabat itu kecenderungan dia perginya ke arah utara dari domisili orang yang hilang tersebut.
Saudara-saudaraku, ini kita lanjutkan lagi ya. Tadi secara umum hari Minggu kita khususkan hari Minggu, pasaran harinya apa. Ini kita bahas untuk Minggu Pon. Jika ada yang sakit dari pihak kita ini, mungkin anak, keluarga, adik dan sebagainya, kok sakit, kita tahu. Di hari Minggu kita tahunya, entah orang tersebut sakitnya hari apa ya. Kita ketemu hari Minggu, dia sakit. Ini adalah penyakit menular. Maksudnya bagaimana? Orang tersebut sakit akibat tertular penyakit dari orang yang sakit. Jika ini Minggu Pon, saudara bertemu dengan orang sakit, ya nggak usah nanya ataupun itu, kita lihat, oh kok sepertinya ini orang sedang tiduran saja, selimutan kenceng dan sebagainya lah gitu ya, sakit. Kemungkinan besar adalah tertular dari penyakit orang lain. Ini sakit secara fisik ini ya, saudaraku, bukan dari akibat guna-guna atau sihir ataupun gaib. Selanjutnya Minggu Kliwon. Ketemunya hari Minggu Kliwon, orang yang sakit, baru ada unsur sihir atau guna-guna atau ketumpangan. Dianjurkan oleh para sepuh, di samping pengobatan fisik atau medis, juga menggunakan tambahan pengobatan non medis atau pengobatan spiritual di Minggu Kliwon. Selanjutnya adalah Minggu Legi ya. Maaf saudaraku, jika ini ada orang ketemu saudara pada hari Minggu Legi menanyakan tentang sakit, entah dirinya, entah keluarganya, atau sebaliknya dari pihak Anda berkunjung ke tempat saudara kok pas hari Minggu Legi sakit. Entah itu sakitnya udah berapa lama ini, tapi ketemunya hari Minggu Legi. Mohon waspada sekali saudaraku. Lihat-lihat juga ya posisinya. Ini sakit yang kronis, sakit berat. Ini serius, mendekati fatal atau mendekati maut. Ini pada Minggu Legi. Ini bersambung, ini Minggu Legi sebelum maghrib ya. Nah, dilanjutkan ini. Kalau ketemunya Minggu Pahing, Minggu Pahing, ini bisa tertolong saudaraku. Tetapi bila belum surya tenggelam, kalau istilah orang Banyumas namanya sandekala atau senja, sebelum maghrib, kok kita ketemu kronis dan kita punya kemampuan, mungkin secara finansial, mungkin secara wawasan, mungkin saudara seorang herbalis ya, refleksologi atau akupressure, ketemu sebelum senja atau sebelum sandekala, sebelum maghrib, bisa tertolong dan tolonglah. Insya Allah di sini akan mendapatkan berkah ya, luar biasa buat saudara-saudara yang bisa menolong. Tapi seandainya Anda atau saudara di sini awam dalam bidang penyembuhan non medis, tidak punya finansial untuk membantu, berikan solusi pikiran. Ini loh, ke tempat ini. Atau mungkin tenaga, awam dan sebagainya. Baik, saya akan bawa saudara ke tempat ini. Seperti itu. Nah, jadi, jika sebelum senja atau sebelum maghrib bertemu dengan orang yang sakit, entah itu saudara kita
ataupun ada orang lain yang menanyakan kepada kita, cepat-cepat ditolong. Tanda kutip di sini, sebelum senja atau sebelum maghrib lah istilahnya, sebelum matahari tenggelam. Selanjutnya, saudaraku, Minggu Pahing ini apabila ketemu atau ada aktivitas, permasalahan ataupun solusinya ya. Minggu Pahing ini jika ada barang hilang ini, kecurian ini, baik dari pihak kita ataupun ada orang yang menanyakan kepada kita, pencuri ya, diberi panduan ini sama poros sepuh ya, pada generasi ke generasi anak cucunya, adalah saudara sendiri. Kita tidak lepas daripada hukum praduga tak bersalah loh. Jangan asal tuduh. Tapi kita punya panduan untuk sidik dan selidik masalah pencurian ini. Adalah saudara sendiri. Lehernya pendek. Ya. Untuk jalan itu sedikit tidak normal lah. Mungkin kalau istilah Jawanya begagah ya. Atau mungkin sedikit pincang. Tidak wajar lah jalannya, cara berjalannya itu. Dan macam-macam tidak wajar cara berjalannya, intinya seperti itu. Berkulit kuning langsat atau bersih kulitnya lah, tidak hitam gitu, tidak kuning langsat itu rata-ratanya. Wajah ada bekas luka. Domisilinya ada di sebelah utara, di tempat yang kecurian. Ini secara personal, ciri-ciri terduga pencurinya. Nah, barang yang disembunyikan itu ada di belukar atau semak-semak atau kebun atau hutan, itu disembunyikan di areal tersebut. Syaratnya harus segera dicari. Jadi ini penitipan atau menaruhnya barang curian ini hanya sementara dan dalam waktu yang cepat. Jadi sudah ketahuan datanya, kita cari, segera dicari, insya Allah akan ketemu. Saudara-saudara semua, tadi kita sudah urai ya. Mudah-mudahan ulasan-ulasan ini bisa membantu menambah wawasan, pengetahuan saudara-saudara, aktivitas-aktivitas yang lebih utama untuk hari Minggu. Bermanfaat dan bisa menambah kewaspadaan saudara-saudara semua di waktu-waktu yang akan datang ya. Saya rasa sekian penayangan video dari saya. Sampai jumpa di penayangan selanjutnya. Terima kasih banyak ya atas perhatian ya saudara-saudara semua dalam penayangan video ini.